bersama Damai. Halo Damai. Damai, ambilin dong. Gak mau. Nih ditunggu teman-teman. Gak mau, ambil aja sendiri. Ada apa Damai? Kok kelihatannya ada yang teriak-teriak di luar? Itu Miss, Dino main bola di luar. Terus bolanya masuk ke balik pagar. Dia teriak minta diambilin bolanya. Oh, udah Damai ambilin bolanya? Ah, biarin aja Miss. Loh, kok gitu? Damai tidak mau menolong Dino. Gak ah, Dino suka nyebelin. Lagian, Dino juga gak pernah tuh nolongin Damai. Oh, gitu. Jadi, menurut Damai, orang yang pantas ditolong oleh Damai itu yang gimana sih? Ya, yang jelas orang itu haruslah teman Damai. Terus pernah menolong Damai. Terus suka jajanin Damai. Waduh, bahaya. Nanti kalau semua orang bersikap seperti Damai, maka tidak akan ada orang yang suka menolong nih. Damai tahu cerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, dan juga Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Tahu dong, itu kan cerita kesukaanku Miss. Hebat loh Yesus itu Miss. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Damai benar, Yesus itu hebat. Tapi Damai tahu tidak bahwa orang-orang yang ditolong oleh Yesus itu belum pernah menolong Yesus loh. Iya sih. Nah, ada satu cerita yang dapat kita pelajari sebagai contoh sikap yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Yesus menceritakan kisah ini agar kita tahu bagaimana menjadi teman yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Itu ditemukan di dalam Alkitab, di dalam kitab Lukas. Seorang pria sedang berjalan di sepanjang jalan dari Yerusalem ke kota Yeriko ketika beberapa orang jahat mencuri mantelnya dan membiarkannya terbaring di pinggir jalan terluka parah. Pria yang terluka itu berbaring di bawah terik matahari. Akhirnya dia melihat seorang lewat. Itu adalah orang yang sangat suci yang suka berdoa. "Tolong aku!" teriak pria yang terluka itu. Tetapi orang yang sangat suci itu tidak memperhatikan dia. Orang itu berjalan di sisi jalan lain. Dia tidak berhenti untuk membantu orang yang terluka itu. Dia terlalu sibuk berdoa kepada Tuhan. Seorang guru yang sangat pandai dari kotanya sendiri lewat. Dia berjalan di ujung jalan dan pura-pura tidak melihat orang yang terluka itu. Dia tidak berhenti untuk membantunya. Seorang asing dari negara Samaria datang bersama keledai kecilnya di jalan. Dia melihat orang yang terluka di pinggir jalan. Pria dari Samaria itu sangat baik. "Aku akan membantumu, temanku," kata pria baik dari Samaria itu. Dia memberi pria itu minum air, membantunya, dan meletakkannya di punggung keledainya. Dia menemukan tempat tinggal untuk pria itu dan membayar semua yang dibutuhkannya. Yesus ingin kita membantu orang lain seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik itu. Orang Samaria sangat dibenci oleh orang Yahudi. Mereka dianggap orang yang banyak dosa, tetapi yang menolong orang yang habis dirampok itu justru orang Samaria. Apakah mungkin orang yang habis dirampok itu pernah menolong si Samaria? Tidak mungkin. Atau
Orang yang habis dirampok itu dulu suka jajanin atau traktir si Samaria? Apalagi itu, kan orang Samaria dibenci. Kalau begitu, apa ya yang membuat si Samaria itu mau menolong orang yang habis dirampok? Mungkin karena merasa kasihan. Benar, Damai. Itulah yang seharusnya menjadi alasan kita mau menolong orang lain. Jadi bukan karena dia teman kita, atau kita pernah ditolong, atau kita sering diberi sesuatu. Menolong seharusnya adalah karena rasa kasih yang ada di dalam hati kita, sehingga kita mau menolong siapa saja. Wah, kalau begitu Damai mau ambilkan bola dino sebentar ya, Miss. Anak-anak di rumah juga ya. Menolong orang lain seharusnya berdasarkan rasa belas kasih, sehingga kita akan menolong siapa saja meskipun orang itu belum pernah menolong kita atau tidak pernah mentraktir kita. Anak-anak bisa? Pasti bisa.